ini kita beradu ya. Silakan dipimpin. Belum mulai kegiatan, anda baiknya kita baca doa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa di dalam hati mulai. Terima kasih. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kalian akan mengungkapkan sebuah opini atau pendapat melalui sebuah media, bisa media visual, audio visual, atau hanya sebuah teks. Semangat ya. Ibu absen dulu. Alif hadir. Hadir. Baik. Andika. Hadir. Anissa. Hadir. Sakit. Noval. Hadir. Rangga. Hadir. Asyari. Hadir. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan kemarin tentang teks argumentasi, karena kita sudah sampai di ujung bab. Jadi saatnya kita membuat karya. Ya, seperti yang sudah dijanjikan. Kita sedikit mengingat-ingat ya, apa sih argumentasi? Apa yang akan kamu lakukan jika ingin mengutarakan pemikiran atau pendapatmu tentang suatu hal? Ada yang mau jawab? Saya izin menjawab. Untuk cara yang aku lakukan dalam pemikiran atau pendapat tentang suatu hal adalah menuliskan pemikiran atau pendapat dalam sosial media atau media lainnya. Yang nomor 2 ada yang mau jawab? Oke, Ari silakan. Yang nomor 2, saya akan menyampaikan dengan bahasa yang persuasif, artinya dapat meyakinkan orang lain dan membuat mereka percaya. Untuk menyampaikan pendapat yang akan dipercaya, yang akan dianggap benar oleh orang lain, menggunakan media apa menurut kalian? Efektifnya menggunakan media apa? Ya, Ari silakan. Untuk media kita bisa menggunakan apa saja, bisa seperti poster berupa teks biografi, artikel, video, atau dengan presentasi. Tadi yang mau jawab yang lain? Tadi Subhan sepertinya menjawab apa? Media sosial. Ya. Nah, apakah Subhan pernah tidak mengungkapkan pikiran Subhan gitu di sosial media yang Subhan punya? Benar. Pernah. Tentang apakah itu? Isu Megatrust. Isu Megatrust, betul. Kemudian Subhan di-uploadnya di mana? Di TikTok. Dilakukan sekarang adalah membuat sebuah teks argumentasi melalui berbagai media. Nantinya kalian akan belajar mengungkapkan sebuah gagasan atau pemikiran kalian tentang suatu hal. Supaya pendapat pemikiran kalian diterima oleh halayak ramai, maka kalian harus menyatakan bukti alasan yang kuat supaya pembaca kalian, ya penonton konten kalian percaya dengan apa yang kalian ucapkan. Buktinya tadi seperti kata Subhan, katanya Megatrust itu adalah isu yang nyata gitu. Kita tidak boleh menyepelekannya. Subhan gitu ya. Nanti Subhan itu harus menyatakan alasan-alasan yang kuat supaya apa yang diucapkan Subhan dipercaya oleh pembacanya. Karena ini sebuah proyek besar, jadi sepertinya kita harus melakukannya bersama-sama gitu ya. Makanya ibu sudah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil tes yang dilakukan sebelumnya tentang gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang gaya visual, ada yang audio visual, ada yang mungkin jago bicara. Nah, nanti ibu akan dibagikan sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Oke. Nah, selanjutnya ada kelompok 1. Coba kita bacakan. Untuk kelompok 1 tentang teks, kelompoknya Syari, Desi, Yahya, Najwa, Alif, Bagas, dan Nopal. Untuk kelompok 2 video, Neng Ruli, Lilis, Zahra, Najwa, Sekal, Subhan, Anissa. Untuk kelompok 3 teks infografis, Farhan, Fahrija, Rangga, Rizky, Mujib, dan Tajri. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing supaya koordinasinya lebih mudah. Kelompok 1 angkat tangannya. Terima kasih. Kelompok 2 coba angkat tangannya. Kelompok 3 mana coba nih para jagoan ibu nih. Wah. Nah, sebelum kita mulai, ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu harus seperti apa bentuknya, seperti apa rupanya. Di sini ada 3 media argumentasi, ada yang menggunakan video, infografis, dan teks. Silakan perwakilan masing-masing kelompok di scan dulu atau di depan. Silakan.
Ternyata memilih jurusan pertanian sebagai pilihan pendidikan tinggi adalah pilihan yang bijaksana dan strategis dan didukung oleh fakta-fakta mendukungnya. Fakta pendukung yang pertama yaitu pertanian merupakan sektor yang mendasar kepada semua orang yang butuh pangan. Faktor yang kedua adalah lulusan pertanian dapat bekerja di berbagai bidang. Faktor yang ketiga adalah memiliki peran nyata dalam keberlanjutan lingkungan hidup. Faktor pendukung yang keempat terlibat dalam bidang yang dinamis seperti inovasi teknologi pertanian yang mampu meningkatkan efisiensi produksi. Faktor yang terakhir berperan meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Baik, terima kasih kelompok teks. Kita beralih ke kelompok teks infografis, silakan. Infografis, opini utamanya adalah Indonesia sangat berperan besar untuk menjadi raksasa pangan dunia, terutama padi. Fakta pendukung kinerja produksi padi nasional tidak ada masalah menurut Profesor Alengka Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yaitu Satu, sudah ada benih yang hanya 70 hari panen. 2, ada budidaya sistem legowo yang lebih agresif dan produktif, efektif. 3, penggunaan kombine herbet mampu menghasilkan kehilangan panen. Terima kasih untuk kelompok teks infografis. Sekarang terakhir kelompok video. Saya tentang video tersebut yang saya sudah tonton, yaitu nasi merupakan makanan utama yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Namun konsumsi nasi di Indonesia cukup tinggi. Selanjutnya, fakta pendukung yang pertama, Indonesia menempati posisi ketiga di 5 negara pengonsumsi nasi terbesar di dunia setelah Cina dan India. Fakta pendukung yang kedua adalah konsumsi bahan pangan lain seperti jagung masih lebih rendah daripada beras. Konsumsi jagung ada di Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Fakta pendukung ketiga, lahan pertanian semakin sempit sehingga persediaan beras semakin menurun. Fakta pendukung keempat, banyak sumber bahan pokok lainnya yang juga mengenyangkan seperti nasi. Faktor pendukung yang kelima, misalnya 125 gram jagung sama dengan 100 gram nasi. fakta pendukung yang keenam jagung memiliki kandungan gula yang lebih rendah sehingga lebih sehat. Nah, itu anak-anak ya, itu adalah contoh teks argumentasi dengan berbagai media. Semuanya sudah menyimak? Sudah. Adakah yang mau menyimpulkan? Jadi harus seperti apa isi argumentasi itu? Ya, silakan Alif. Jadi untuk dalam teks argumentasi itu adanya opini dan didukung oleh fakta. Kenapa harus didukung dengan fakta? Dikarenakan opini tanpa fakta dan opini tersebut tidak akan terbukti kebenarannya jika tidak ada fakta. Juga mungkin ya kalau tidak ada bukti, opini tidak akan dipercaya oleh orang lain. Mengerti anak-anak? Siap, mengerti. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba untuk membuat sebuah karya, sebuah argumen tentang topiknya tentang pangan saja ya, supaya tidak jauh. Silakan kalian gunakan berbagai media sebagai sumber informasi, boleh browsing di Google silakan, mau baca buku juga silakan, atau kalian mungkin ibu boleh nggak saya cek misalnya kenalan saya yang ahli di bidang pangan, boleh. Jadi silakan gunakan informasi dari mana saja untuk melengkapi argumentasi kalian. Siap? Siap. Sekarang silakan kelompoknya ambil yang akan di depan. Silakan. Topik kita masih tentang pangan, masih tentang isu atau permasalahan tentang pangan alternatif selain nasi. Silakan untuk video boleh menggunakan aplikasi apapun yang kalian kuasai.
Kami di sini dari kelompok pertama, yaitu tentang teks argumentasi. Di sini kita membuat sebuah teks yang mengangkat isu tentang mengapa kita harus mempertimbangkan bahan pokok pengganti nasi. Teks ini akan dibacakan oleh ketua. Mengapa kita harus mempertimbangkan bahan pokok pengganti nasi? Nasi telah menjadi makanan pokok bagi banyak orang, terutama di Asia. Tetapi ada alasan kuat untuk mempertimbangkan bahan pokok pengganti nasi. Pertama, diversifikasi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Mengandalkan satu jenis makanan pokok meningkatkan resiko ketidakstabilan jika terjadi gangguan produksi. Kedua, beberapa bahan pengganti seperti jagung, ubi, dan singkong lebih cocok untuk ditanam di lahan kering dan lebih tahan terhadap perubahan iklim. Ini membuat lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketiga, bahan pokok pengganti seringkali lebih banyak gizi dibandingkan nasi. Ubi jalan misalnya mengandung lebih banyak serat, vitamin A, dan antioksidan. Singkong kaya akan karbohidrat dan bisa menjadi alternatif bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi nasi tanpa mengorbankan asupan energi. Akhirnya, pengenalan bahan pokok pengganti juga dapat mendukung perekonomian lokal, dapat mempromosikan dan mengkonsumsi bahan-bahan lokal seperti jagung atau sagu. Kita dapat membantu meningkatkan pendapatan petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hasil karya kami. Selanjutnya adalah keseluruhan dari teks tersebut. Yang pertama adalah opini utama. Opini utama dari teks ini adalah nasi telah menjadi makanan pokok bagi banyak orang, terutama di Asia. Tetapi ada alasan kuat untuk mempertimbangkan bahan pokok penggantinya. Opini utama tersebut didukung oleh fakta-fakta yang ada, seperti diversifikasi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua, beberapa bahan pengganti seperti jagung, ubi, dan singkong lebih cocok untuk ditanam di lahan kering dan lebih tahan terhadap perubahan iklim. Fakta ketiga, bahan pokok pengganti seringkali lebih kaya gizi dibandingkan nasi. Nah, akhirnya pengenalan bahan pokok pengganti juga dapat mendukung perekonomian lokal. Setelah fakta tersebut ditulis di sini dan ditarik menjadi kesimpulan, oleh karena itu penting bagi kita untuk memulai mempertimbangkan dan mengintegrasikan bahan pokok pengganti nasi dalam pola makan sehari-hari. Tidak hanya untuk kesehatan kita, tetapi juga untuk ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Wah, luar biasa sekali karya kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami akan menampilkan karya kelompok kami. Oh iya, ketika pada di Indonesia ada makan nasi ketiga terbesar di dunia. Saya kira kenapa ya kita doyan banget makan nasi? Di Indonesia nasi banyak fansnya karena berbagai faktor, mulai dari relatif gampang. Salah satunya gampang ditanam, murah harganya, dan didukung oleh pemerintahan, terutama pada masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya dibacakan oleh Zahra. Namun konsumsi nasi yang memiliki resiko karena nasi mengandung indeks glikemik yang tinggi daripada jagung, umbi-umbian, kentang, dan lain-lain. Dapat menghasilkan energi yang besar, diabetes. Maaf bila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok infografis akan mempresentasikan implementasi dengan topik hidup sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional di tengah pandemi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian gencar menyelenggarakan gerakan diversifikasi pangan.
diversifikasi pangan dapat dihargai dengan mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja, yaitu nasi. Menurut penelitian, nasi mengandung karbohidrat yang tinggi. Saat mengonsumsi nasi, tubuh Anda akan memecah menjadi gula yang akan mengalir pada darah, yang kemudian memasuki aliran darah dan meningkatkan kadar gula darah yang kurang baik bagi kesehatan. Sebagai informasi, Indonesia punya 77 lebih jenis pangan sumber dengan karbohidrat dan 6 jenis pangan. Di antaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama adalah singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Yang kedua jagung. 2 buah pisang. 2 pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Untuk kesimpulannya, jadi teman-teman ternyata yang bisa menggantikan nasi itu banyak, seperti jagung, talas, pisang, ubi, dan singkong. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya, karya kalian sangat bagus, bangga banget sama kalian. Tahu kita semua. Jadi begitulah anak-anak ya. Argumentasi itu bisa tes argumentasi itu bisa kalian gunakan sebagai media untuk mengungkapkan pendapat kalian tentang suatu hal ya. Tadi itu sudah mendengar beberapa pendapat tentang konsumsi pangan atau lain selain nasi ya. Mudah-mudahan dengan karya kalian bisa menggugah banyak orang ya, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ternyata tidak hanya nasi yang dapat mengenyangkan, tapi juga ada bahan lain. Ada apa saja? Jagung, pisang, talas, dan juga singkong. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan hari ini, sebelumnya silakan kalian kerjakan dulu evaluasi di depan. Boleh di-scan saja dari jauh juga boleh. Enggak, silakan. Untuk itu, terima kasih banyak anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.